Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu. Di episode kali ini kita akan belajar gimana cara merekam layar di PC ataupun laptop kita kalau misalnya kita ingin membuat video tutorial. Karena akhir-akhir ini saya sering ditanya gimana cara merekam layar di PC ataupun laptop untuk membuat video tutorial. Jadi langsung aja di sini saya buat video tutorialnya. Jadi teman-teman, sebenarnya banyak software yang bisa digunakan untuk melakukan recording layar ataupun screen recording. Contohnya ada Camtasia, ada Filmora, ada juga Vmix, bahkan PowerPoint juga bisa merekam layar, bahkan fitur bawaan dari Windows 10 itu juga bisa untuk merekam layar. Namun di sini software yang kita gunakan bukan itu. Software yang kita gunakan adalah OBS ataupun Open Broadcast Software. Kenapa? Karena software ini gratis tapi powerful. Banyak fitur-fitur yang ada di dalam OBS ini yang tidak dimiliki oleh software-software yang kita sebutkan tadi. Bagi teman-teman yang belum download, silakan aja kunjungi website resminya, link ada di deskripsi. Sebelum memulai tutorialnya, di sini kita kunjungi website resmi dari OBS. Nah, teman-teman, pada browser klik aja pada pencarian ketik OBS, maka otomatis akan muncul website resmi paling atas ya, website resmi dari OBS ya. Di sini adalah Open Broadcast Software. Website resminya adalah obsproject.com. Nah, di sini kita klik aja, kita masuk ke halaman resmi dari OBS. Teman-teman bisa lihat ya di sini, ini adalah software free. Yaitu teman-teman bisa lihat ya di sini free and open source software for video recording and live streaming. Jadi sebenarnya OBS ini bukan hanya software untuk recording layar, tapi sebenarnya peruntukannya itu adalah live streaming. Bahkan stasiun TV juga banyak pakai OBS ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, ini software gratis. Jadi teman-teman bisa gunakan langsung tanpa watermark, tanpa batas waktu dari pemakaian. Nah, oke, di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan OS teman-teman. Kalau OS-nya Windows, maka pilih Windows. Kalau Mac, silakan pilih Mac OS. Kalau Linux, silakan pilih Linux. Oke, cara downloadnya langsung klik aja pada OS yang sesuai dengan PC ataupun laptop kita. Contoh di sini kita klik Windows, maka otomatis terdownload langsung ya seperti ini. Karena saya sudah download, maka di sini kita batalkan aja. Oke, kita kembali ke halaman utama. Oke, jadi di sini kita akan coba memulai bagaimana cara merekam layar menggunakan Open Broadcast Software. Nah, bahkan tutorial kali ini juga direkam dengan OBS. Oke, kita masuk ke OBS. Oke, ini adalah halaman awal dari OBS ya, ketika teman-teman baru install. Installnya mudah ya, tinggal next ya, seperti menginstal software biasa. Oke teman-teman, jadi di sini kita mulai aja gimana cara merekam layar di OBS. Pada scenes ya, teman-teman tambahkan scenes ya. Di sini saya sudah tambahkan scenes rekam layar. Nah, caranya tinggal klik tanda tambah di sini, ketik aja rekam layar lalu oke. Nah, di sini saya nggak tulis lagi karena di sini sudah ada. Lalu pada source ya, di sini klik tanda tambah di sini ya. Lalu kita pilih display capture. Nah, di sini kita klik oke aja, maka otomatis akan muncul pop-up ya dari properties dari display capture. Ini adalah layar yang ditampilkan. Pada bagian ini ya, di sini pilih aja otomatis, lalu pada display ini disesuaikan dengan layar mana yang akan direkam. Karena di sini kita hanya menggunakan satu layar. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan layar eksternal, maka bisa dipilih juga dari sini. Karena di sini layarnya cuma satu, saya gunakan laptop yang resolusinya itu adalah 1920 x 1080. Maka di sini kita pilih ini aja karena nggak ada pilihan lain. Lalu pada capture cursor di sini jangan lupa dicentang ya, karena nanti kalau di uncentang ya, unchecklist seperti ini tidak terlihat ya di sini ya, tidak terlihat dari kursornya. Kan kita mau membuat video tutorial, maka butuh kursor untuk menunjukkan. Oke, kita centang ya, klik aja oke. Jadi tampilan seperti ini. Ini adalah layar dari ini semua yang akan masuk pada rekaman display capture dari OBS. Sebelum kita memulai merekam layar, ada banyak settingan yang harus kita atur terlebih dahulu. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ada audio mixer. Di sini defaultnya ada desktop audio dan mix strip aux. Ini apa? Ini adalah opsi untuk pemilihan sumber suara. Apabila teman-teman ingin membuat video tutorial yang ingin ditambahkan narasi, contoh seperti video ini, ketika perekaman layar maka akan ada penjelasannya, maka teman-teman harus dipilih dulu sumber suaranya. Kalau teman-teman menggunakan mic eksternal, mic USB kah, ataukah mic yang lain yang dicolokkan ke laptop, nah maka teman-teman harus sesuaikan sumber suaranya, jangan sampai salah. Di sini yang bergerak ini adalah mic dari bawaan laptop. Nah, biasanya itu suaranya kurang bagus ya. Coba kita lihat ya, di sini teman-teman bisa klik pada setting di sini, lalu pilih properties. Di sini ini adalah default dari OBS, yaitu memilih sumber suara dari mikrofon bawaan laptop. Kalau
itu laptop. Kalau dia PC, maka biasanya kan belum ada mic-nya, maka biasanya pilihannya itu default dan ini nggak ada sumber suara sama sekali, belum ada pergerakan wave suara seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman disesuaikan dengan sumber suara. Kalau teman-teman menggunakan sound card, ya, sound card USB ya, maka pilih sumber suaranya dari sound card-nya. Karena di sini saya menggunakan mic shotgun yang saya hubungkan ke recorder, lalu output recorder saya colokkan ke jack 3,5 dari laptop, yaitu di sini adalah line in. Saya pilih line in. Nah, jadi teman-teman jangan lupa pilih sumber suaranya pada mic strip aux ya. Nah, jadi suara ini adalah sumber suara dari yang saya ucapkan sekarang. Ini sumber suaranya dari mic yang saya gunakan sekarang. Nah, lalu di sini teman ada desktop audio. Ini apa? Apabila teman-teman ingin membuat tutorial ataupun video pembelajaran dan ingin menampilkan video ataukah menampilkan apapun itu yang ada suaranya dan ingin direkam juga, maka teman-teman harus diaktifkan ya desktop audio di sini. Teman-teman bisa pilih ke setting ya, lalu properties sama seperti tadi, lalu disesuaikan ya device-nya. Nah, kalau default ini belum ada apa-apa, maksudnya belum ada yang dipilih. Nah, karena misalnya ketika kita ingin memutar video dan sambil kita menjelaskan memutar video ataukah memutar apapun itu dan ingin ada suaranya, maka kita pilih speaker. Karena di sini kita bisa lihat ya, di sini teman-teman kita pilih speaker di sini kita aktifkan. Oke, kita contohkan misalnya kalau kita ketika menjelaskan seperti ini ada sumber suara dari mic dan apa yang kita putar, yang kita play, misalnya video kah, film kah, ataukah apapun itu dan ingin masuk ke dalam rekaman juga, maka ini diaktifkan. Kita contoh di sini, kita pilihkan tadi ini sumber suaranya speaker. Nah, coba di sini kita lihat speakernya kita geser seperti ini. Nah, suaranya masuk ke desktop audio. Nah, seperti itu. Oke. Nah, oke, jadi ini juga berguna ya. Misalnya para teman-teman gamers yang ingin main game, lalu suara gamesnya juga masuk, dan suara dia ketika berbicara juga masuk, maka inilah dia fiturnya. Jadi OBS ini sangat lengkap fiturnya ya. Bisa kita menambahkan narasi sambil recording, suara kita juga direkam, dan juga suara dari apa yang play juga bisa masuk seperti itu. Oke, di sini sebenarnya kita bisa langsung melakukan start recording kalau misalnya teman-teman ini sudah dirasa cukup. Namun bagi saya ini belum cukup. Nah, kita akan bahas settingan selanjutnya. Kita pergi ke setting ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Lalu kita pergi ke video. Nah, di sini base canvas ya. Base canvas itu adalah ini dia kanvasnya ini. Nah, di sini kita kan di sini terlihat ya 1920 x 1080 aspek rasio 16:9. Ini artinya layar kita ini adalah base canvasnya disesuaikan dengan kualitas layar ataupun resolusi layar. Karena resolusi layar saya ini adalah Full HD ataupun 1920 x 1080, maka otomatis base canvasnya juga menyesuaikan. Kalau teman-teman layarnya masih 720, maka biasanya tidak ada pilihan 1920 x 1080, maka biasanya layar disesuaikan dengan resolusi dari monitor kita itu sendiri. Oke, di sini saya menggunakan base canvas Full HD. Lalu pada output scale ini apa? Output scale itu adalah resolusi layar yang akan dihasilkan ketika melakukan recording. Jadi misalnya begitu selesai recording, hasil videonya itu adalah sesuai dengan output scale-nya. Misalnya teman-teman di sini pilih 720 misalnya, 768 x 432 misalnya. Maka walaupun base canvasnya itu 1920 ataupun Full HD, kalau output scale-nya seperti ini, maka hasil resolusinya juga akan 768 x 432, artinya di bawah dari base canvas. Jadi teman-teman apabila punya base canvasnya yang resolusi tinggi, maka output scale-nya buat aja yang tertinggi untuk menjaga kualitas video. Karena sayang ya, misalnya base canvasnya itu udah Full HD, tapi outputnya malah dibuat di bawahnya. Nah, untuk video tutorial kan harus jelas dan detail, maka gunakanlah resolusi tertinggi. Lalu pada downscale filter, di sini teman-teman pilih bicubic. Lalu pada settingan di bawahnya ada banyak pilihan, ada common APS, ada integer, dan juga praktisional. Saya gunakan integer. Nah, di sini teman-teman untuk APS-nya sesuaikan aja dengan keinginan. Ada banyak pilihannya. Bisa kita custom di sini, bisa kita pilih 24, 25 kah, atau 30 atau bahkan 60. Itu terserah. Saya gunakan standar aja 30 biasanya untuk merekam layar. Lalu kita klik apply, lalu OK. Maka di sini base canvas kita 1080 ataupun Full HD
Dan outputnya nanti ketika kita selesai melakukan rekaman, maka 1080 juga. Apakah sudah selesai? Belum. Settingan selanjutnya ada, yaitu kita pergi ke setting. Oke, kita tunggu, lalu ke output. Nah, di sini teman-teman. Nah, kita di sini kita tahu tadi bahwasanya software ini bisa melakukan live streaming, tapi karena bahasnya di sini kita adalah recording, maka kita fokus bahas recording. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman baru install, biasanya tuh pilihannya adalah di simple. Maka biasanya ada dua pilihan ini, streaming dan recording. Saya sarankan teman-teman pilih advance ya. Pilih advance kalau ingin membuat tutorial agar kualitasnya lebih bagus. Nah, di sini kita bahas. Pada advance ya, di sini kita pilih recording ya. Nah, di sini saya akan jelaskan. Untuk teman-teman yang buat video tutorial dan ingin kualitasnya itu bagus, maka ikuti langkah-langkah ini. Pada recording format, teman-teman pilih aja MP4 ya. Kenapa? Karena biasanya MP4 itu kualitasnya tajam, bagus, tapi size-nya kecil. Namun ketika kita pilih MP4 ya, di sini ada warning ya. Nah, karena defaultnya itu biasanya MKV dari OBS. Nah, tidak ada notif, tidak ada peringatan. Namun kita pilih aja MP4. Kenapa? Karena ketika kita ingin recording dan biasanya kan filenya itu akan kita edit lagi. Nah, biasanya MKV itu tidak banyak disupport oleh software video editing. Kalau MP4 itu biasanya semua bisa masuk, jadi kita pilih MP4. Namun ada kekurangan, ini dia. Maksudnya ini apa? Kalau teman-teman pilih MP4 atau MOV ya, MP4 atau MOV, maka di sini apabila terjadi masalah ketika proses rekaman, misalnya laptopnya tiba-tiba not responding, ketika kita udah rekaman nih, lalu teman-teman di tengah proses recording itu laptopnya bermasalah, ataukah itu crash dan semisalnya, maka filenya tidak tersimpan sama sekali. Tapi kalau kita pilih MKV, maka pada saat proses crash itu terjadi, yang sebelumnya itu tersimpan. Namun nggak masalah ya, kita pilih aja MP4 ya, karena biar filenya itu bagus tapi size-nya kecil. Nah, nggak ada masalah. Kita usahakan ketika kita melakukan rekaman tidak ada masalah ya pada software kita. Lalu selanjutnya, ini yang penting. Nah, di sini nggak apa-apa ya, untuk audio track ini centang aja satu ya. Ini yang penting. Bagi teman-teman yang laptopnya itu sudah support dengan VGA eksternal, ataukah itu misalnya menggunakan NVIDIA GeForce, ataukah NVIDIA MX, atau yang menggunakan AMD Radeon, maka usahakan encoder itu pilihlah si hardware encoder. Di sini karena saya menggunakan NVIDIA GeForce 1050, maka saya pilih NVIDIA NVE NC. Nah, atau teman-teman yang belum menggunakan GeForce itu biasanya pilihannya adalah kalau misalnya sudah menggunakan NVIDIA MX, itu biasanya hanya ada H264 ya. Default dari OBS itu kan biasanya kalau baru install ya X264. Ini apa? Ini adalah software. Kenapa kita nggak sarankan pakai X264? Kalau teman-teman pakai X264 itu berarti yang menjadi encoder yang memproses recording video tersebut adalah CPU ataupun prosesor. Nah, sementara prosesor sudah bekerja untuk menjalankan aplikasi dan mungkin aplikasi yang lain yang sedang aktif. Maka ini nggak disarankan ya. Nanti prosesornya itu akan berat. Bisa jadi proses rekaman itu akan patah-patah. Maka sangat disarankan bagi teman-teman yang sudah menggunakan VGA dedicated ya, pilihlah H264 ya, jangan X264. Nah, di sini pilih H264. Nah, saya gunakan di sini NVIDIA NVE NC H264 karena ini adalah hardware encoder. Jadi prosesor fokus untuk menjalankan software, namun yang memproses ya, yang menjalankan encoding videonya itu adalah si VGA ataupun GPU. Nah, ini adalah kuncinya. Lalu pada rescale output ini biarkan aja, jangan dicentang. Nah, di sini pada rate control pilih CBR. Kenapa? Karena ini adalah constant bitrate. Nah, ini ada hubungannya dengan bitrate yang kita tulis. Default dari OBS itu biasanya 2500 ya, itu biasanya 2500. Bagi teman-teman yang mau menggunakan OBS yang ingin membuat tutorial, maka pilihlah di atas 20.000. Saya biasa menggunakan 70.000 teman-teman. Kenapa? Karena ini ketika nanti kita mau scroll itu hasilnya nggak akan patah-patah. Tapi kalau teman-teman menggunakan hanya 2500 bahkan mungkin 20.000, itu ketika kita scroll, contoh saya buka website OBS tadi ya, ketika kita melakukan scroll gini, kalau di bawah 20.000 itu hasilnya akan patah-patah. Nah, karena saya gunakan 70.000, di sini nggak akan patah-patah seperti itu ya. Oke, nah jadi itu dia, pilihlah bitrate yang tinggi. Nah, hubungannya kalau kita pilih CBR,
yaitu adalah konstan bitrate. Jadi dari awal sampai akhir itu konstan, bitrate-nya itu 70.000. Nah, seperti itu. Lalu pada keyframe interval di sini kita nolkan aja. Pada preset ya, pilih ya default aja, nggak perlu disetting ya. Oke, itu aja ya untuk settingannya. Yang penting kita gunakan encodernya itu adalah H264 dan juga rate controlnya CBR dan bitrate-nya itu 70.000 ya. 50.000 juga nggak apa-apa. Namun ada konsekuensi teman-teman. Semakin tinggi bitrate yang kita gunakan, maka size videonya semakin besar. Tapi nggak apa-apa, karena kita ingin membuat video tutorial dan ingin kualitasnya bagus, maka pilih bitrate yang tertinggi. Lalu kita klik aja apply, lalu oke. Nah, lalu kita bisa lakukan screen recording. Nah, contoh di sini saya sambil berbicara, saya screen recording. Nah, screen recording ini teman-teman, caranya teman-teman kalau udah klik start recording itu langsung close aja. Maksudnya langsung minimize aja. Langsung di minimize. Nah, otomatis ini terjadi proses recording di sini. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi teman-teman, apapun yang teman-teman buka, browser atau software apapun yang teman-teman buka, asal yang tadi ini di minimize ya, proses recording masih berjalan, maka yang direkam adalah layar dari yang tampil ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa bebas buka YouTube kah, buka yang lain-lain, buat tutorial desain grafis, editing video, apapun itu bisa dengan OBS sebagai software untuk recording layarnya. Dan audio kita juga langsung masuk di situ teman-teman. Audio kita dan layar itu langsung sinkron. Jadi nggak perlu 2 kali proses editing untuk menyatuin audionya. Misalnya audio direkam terpisah, kita bisa langsung audionya masuk ke OBS seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi mungkin ini cara dan settingan untuk merekam layar dengan OBS. Nah, oke teman-teman, jadi mungkin sampai di sini untuk tutorial kita pada episode kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memudahkan teman-teman untuk belajar menggunakan perekam layar di PC. Oke teman-teman, sampai di sini. Dukung terus channel ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.